Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat dan ampunan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sholih-sholihah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Di bulan ini kita dilatih untuk menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu. Namun sesungguhnya yang paling utama dilatih adalah kedisiplinan dan tanggung jawab kita kepada Allah, terutama dalam menjaga sholat tepat waktu. Rasulullah bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Jika tiangnya kokoh, maka bangunan akan berdiri kuat. Jika tiangnya rapuh, maka bangunan pun mudah roboh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini menegaskan bahwa sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi kewajiban yang terikat dengan waktu. Artinya apa? Menunda tanpa alasan yang dibenarkan berarti kita lalai terhadap tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Selain itu, Ramadan adalah ujian untuk seberapa konsisten kita dalam sholat. Di bulan Ramadan, apalagi di awal-awal Ramadan, masjid-masjid akan ramai dengan orang yang melaksanakan sholat tarawih. Kita semangat datang ke masjid, membaca Al-Quran, berzikir. Pertanyaannya, apakah kita juga menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya? Jangan sampai kita rajin taraweh, tapi kita lalai sholat zuhur, sholat asar, atau mungkin bahkan sholat subuh. Karena selesai sahur kita tidur lagi. Jangan sampai ya. Jadi, karena amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika sholat seseorang baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Sholat tepat waktu adalah bukti tanggung jawab kita. Sholih-sholihah yang dirahmati Allah, tanggung jawab kita sebagai muslim ada 2. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada sesama manusia. Bentuk tanggung jawab tertinggi kepada Allah adalah menunaikan sholat tepat waktu. Orang yang bertanggung jawab tidak menunda kewajiban. Orang yang bertanggung jawab tidak mencari alasan untuk lalai. Orang yang bertanggung jawab memprioritaskan perintah Allah di atas urusan dunia. Jika azan sudah berkumandang, itu adalah panggilan langsung dari Allah. Maka jawaban kita menunjukkan seberapa besar tanggung jawab dan kecintaan kita kepada Allah. Apa yang kita dapat jika menjaga sholat tepat waktu? Yang pertama, hidup kita lebih teratur. Sholat melatih disiplin. Seorang muslim yang menjaga sholat biasanya juga tertib dalam urusan yang lainnya. Yang kedua, hati lebih tenang. Allah berfirman bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Sholat adalah bentuk zikir yang paling sempurna. Ketiga, dijaga dari perbuatan buruk. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika sholat kita terjaga, insya Allah akhlak kita pun terjaga. Apa tantangan zaman sekarang buat kalian sholih-sholihah yang dirahmati Allah? Zaman sekarang banyak hal yang melalaikan kita. Contohnya medsos, main game, mabar, nobar, banyak sekali yang mungkin bisa melalaikan kita. Kadang kita berkata, nanti dulu, masih ada waktu lagi. Tunggu, baru nanggung ini, masih setengah.
Nah, itu adalah bentuk dari kita sudah melalaikan kewajiban kita. Padahal kita tidak akan pernah tahu apakah masih ada diberi kesempatan untuk melaksanakan. Ramadan adalah momentum perubahan. Jika di bulan ini kita mampu menjaga sholat tepat waktu, maka insya Allah setelah Ramadan kita akan lebih mudah untuk istiqomah. Sholih-sholihah yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk memperbaiki ibadah kita. Jangan hanya memperbaiki kuantitas ibadah, tapi juga kualitas dan kedisiplinan kita. Mulai dari tekad yang paling sederhana. 1. Ketika kita mendengarkan azan, segera kita berwudu. Untuk sholih, utamakan sholat berjamaah di masjid. Untuk sholihah bisa di rumah bersama dengan saudara lainnya. Tinggalkan sejenak urusan dunia kita, tinggalkan game, tinggalkan mabar, dan lain-lainnya. Tanamkan dalam hati kita bahwa ini adalah panggilan kehormatan dari Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjaga sholat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sebagai ciri orang-orang yang beruntung. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa lebih menjaga sholat kita, bisa lebih menjaga sholat tepat waktu kita. Semoga Allah menerima ibadah kita. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk istiqomah setelah Ramadan berlalu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Semoga apa yang Ustazah berikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.